Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan materi kita di bab 1, yaitu mengenai garis lurus. Ya, untuk itu adik-adik perhatikan terlebih dahulu gambar ini, ya. Garis ini, oke. Dia melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Oke. Nah, perhatikan bahwa garis ini itu memiliki kemiringan ya. Nah, untuk menentukan kemiringannya, perhatikan bahwa titik Y untuk atau ordinat Y pada titik A adalah 2 dan ordinat Y pada titik B adalah 4. Berarti terjadi kenaikan ya dari 2 ke 4. Oke. Kemudian perhatikan bahwa absis A itu adalah 3 dan absis B adalah 8. Berarti juga terjadi kenaikan di sini dari 3 ke 8. Oke. 1 2 3 4 5. Oke, berarti dia terjadi penambahan atau pergeseran 5 satuan. Begitu juga dengan Y, itu terjadi kenaikan atau pergeseran sebesar 2 satuan. Sehingga dikatakan bahwa garis ini ya memiliki kemiringan itu 2. Saya tulis 2/5. Ya, kemiringannya 2/5. Ya, baik. Sehingga kita bisa simpulkan kemiringan suatu garis, ya, itu kadang-kadang disebut gradien ya. Jadi gradien suatu garis itu disimbolkan dengan M, itu sama dengan kenaikan. Kenaikan artinya pergeseran pada sumbu Y. Oke, dibagi dengan larian. Larian artinya pergeseran pada sumbu X. Ya. Atau bisa juga dituliskan sebagai Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, jadi itu rumus untuk gradien. Nah, adik-adik perhatikan garis ini. Ya, perhatikan garis ini. Oke. Nah, ini pada garis ini terdapat 4 titik, yaitu titik A dengan koordinat X1 Y1, kemudian titik A aksen dengan koordinat X1 aksen Y1 aksen, titik B aksen ya dengan koordinat X2 aksen Y2 aksen, dan juga titik B dengan koordinat X2, Y2. Nah, sebagaimana tadi yang sempat dibahas ya, bahwa untuk menentukan kemiringan dari suatu titik kita akan atau kita bisa mengambil sebarang 2 titik pada garis itu dengan memasukkan rumus M, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi di sini karena di sini ada 4 titik ya, jadi kita bisa mengambil 2 titik sebarang. Jadi adik-adik bisa mengambil titik A dengan titik A aksen, oke? Sehingga kita bisa menentukan kemiringannya, yaitu misalkan Y1 aksen dikurang Y1 per X1 aksen dikurang X1. Atau adik-adik juga bisa mengambil titik A dengan titik B aksen. Ya, sehingga kemiringannya akan menjadi Y2 aksen per Y1 Y2 aksen dikurang Y1 per X2 aksen dikurang X1. Nah, atau adik-adik juga bisa mengambil titik A aksen dengan B aksen. Ya, jadi titik ini ya seperti di contoh. Berarti kemiringannya bisa kita cari dengan cara memasukkan atau menentukan ya. Jadi rumusnya Y2 aksen dikurang Y1 aksen per X2 aksen dikurang X1 aksen. Ya, demikian pula untuk
misalnya kita mau mengambil titik B aksen dengan titik B, atau bisa juga titik A dengan titik B, oke? Atau bisa juga titik A aksen dengan titik B. Jadi boleh yang dua titik mana saja yang kita ambil, asalkan dia terletak pada garis yang sama. Oke, terus jawabannya, kalau sebarang kita ambil titik, misalnya dua titik sebarang kita ambil, apakah jawabannya sama? Kalau misalnya kita ambil, misalkan ya, kita mengambil sebarang titik ini. Nah, misalkan kita mau mengambil titik A dengan titik A aksen, ya. Kemudian ada temannya yang mengambil titik B aksen dengan titik B, ya. Apakah akan mereka berdua ini, ya, akan mendapatkan jawaban yang sama untuk kemiringannya? Jawabannya adalah iya. Ya, jadi sebarang titik manapun yang kita ambil, ya, dua titik manapun yang kita ambil pada garis ini, asalkan terletak pada garis ini, ya, mereka akan, ya, kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Oke. Ilustrasinya tadi seperti ini. Misalkan ini adalah orang pertama, ya. Orang pertama dia menentukan kemiringannya dengan mengambil sebarang atau mengambil titik A aksen dengan B aksen, ya. Ini titik A aksen dengan B aksen. Nah, kemudian orang kedua justru mengambil titik A dengan titik B, ya. Ini untuk orang pertama dan ini untuk orang kedua, ya. Di sini dikatakan jawaban dari kedua orang ini pasti sama untuk kemiringannya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan melakukan kebalikan dari apa yang kita lakukan tadi, ya. Kalau tadi garisnya diberikan, titiknya diberikan, kita diminta menentukan gradiennya. Kalau ini sebaliknya, ya. Kita akan mencari rumus, ya, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya jika kemiringannya dan titiknya diketahui. Oke. Nah, untuk itu kita mengambil contoh yang sama yang telah kita bahas di awal sekali tadi, yaitu titik A 3,2 dan titik B 8,4. Ya, jadi kita mengambil garis, ya, yang melalui dua titik ini. Ya, tadi kita ketahui, ya. Di sini tadi titiknya pertama itu kemiringannya itu sama dengan berapa tadi? 2/5, ya. Kemiringannya itu sama dengan 2/5. Nah, kemudian titiknya itu, ya, saya ambil yang A saja, ya. Itu adalah berapa tadi? 3,2, ya. Jadi titik yang melalui garis itu adalah 3,2. Saya ambil satu titik saja. Nah, sekarang kalau saya mengambil titik lain di luar ini, ya, di luar titik A dan B, saya mengambil titik lain yang juga terletak pada garis itu, saya anggap titik ini adalah titik C misalnya. Koordinat titik C itu saya misalkan dengan X, Y. Nah, ya kan? Sehingga saya bisa mencari rumus gradien, ya, Y2 dikurangi 1 berarti Y dikurang 2, ya, karena ini saya tulis tadi hanya adalah 3,2. Oke. Nah, berarti rumus gradiennya akan menjadi Y dikurang 2 per, ya, X dikurang 3. Oke. Nah, tadi gradiennya berapa kita dapat? 2/5. Nah, sehingga ini rumus ini atau persamaan ini itu bisa saya formulasikan kembali dan memperoleh, ya, Y dikurangi 2 itu sama dengan 2/5 dikali, jadi ini saya angkat ke sebelah kanan, oke. Menjadi X dikurang 3. Oke.
Jadi seperti ini. Y dikurang 2 itu sama dengan 2/5 dikali X dikurang 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau 2 atau 3,2 ini ya saya misalkan sebagai A, B. Ini saya misalkan sebagai A, B. Ya. Kemudian kemiringannya ini saya misalkan saja menjadi M. Oke. Sehingga rumus ini akan menjadi Y dikurang B. Oke, Y dikurang B. 2 itu adalah B, 3 itu adalah A. Nah, M-nya 2/5 ini adalah M. M adalah kemiringannya. Nah, X dikurang A. Iya. Saya dapat rumus persamaan garis yang kemiringannya diketahui dan satu titiknya juga diketahui. Ya, kalau di bukunya itu adik-adik ya saya samakan persepsi saja ya. Kalau di bukunya itu di sini dia tidak pakai A, B, dia pakai X1 dengan Y1. Jadi saya samakan saja persepsinya. Boleh pakai A, B. Cuma kita cocokkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. A, B itu kalau di lingkaran itu adalah pusat lingkaran. Ya, jadi di sini kita samakan saja persepsi. Di sini adalah titik X1, Y1. Nah, gitu ya. Jadi di sini akan menjadi Y dikurang Y1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Iya adik-adik, kita masuk ke contohnya ya. Namun sebelum masuk ke contoh, saya akan memberikan satu rumus lagi untuk mencari persamaan garis. Ini tadi rumus pertama ya, Y dikurang Y1 per X dikurang X1 itu sama dengan M, ya kan? Nah, kita dapat tadi Y dikurang Y1 sama dengan M, ya, X dikurang X1. Ini rumus pertama. Sekarang, kalau rumus ini saya urai, ya tadi itu M, rumusnya M adalah Y2 dikurang Y1. Oke, ini Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Nah, ganti M dengan rumus yang di awal tadi, rumus untuk gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya kan? Nah, sekarang saya kali silang. Oke. Nah, saya dapat Y dikurang Y1 X2 dikurang X1 ya, dikali sama dengan ini dikalikan juga. Berarti Y2 dikurang Y1 kali X dikurang X1. Nah, gitu. Nah, X dikurang X1. Sekarang ini Y2 dikurang Y1 ya, saya pindahkan ke ruas kiri. Oke. Nah, karena di sini kali, kalau saya pindahkan dia akan menjadi bagi ya. Berarti Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan yang ini. Saya pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti ini juga akan menjadi penyebutnya. Oke. X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ya, jadi ini adalah rumus kedua untuk menentukan persamaan garis. Oke. Nah, kalau ini rumus untuk persamaan garis yang melalui satu titik dan mempunyai gradien M. Oke. Sementara yang ini adalah rumus persamaan garis yang melalui dua titik.
Oke, dipahami ya? Saya hapus dulu sebelum kita membahas contoh yang pertama. Nah, adik-adik, di sini di contoh pertama ini kita diminta menentukan persamaan garis, oke, yang melalui titik min 4,2 dan 6,-1. Jadi persamaan garis ini melalui dua titik, ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Jadi cara pertama itu kita tentukan gradiennya terlebih dahulu. Ini saya jawab saja, ya. Jadi boleh menggunakan dua cara. Cara pertama, tentukan gradiennya terlebih dahulu. Jadi gradiennya itu M sama dengan ya Y2 dikurangi Y1. Langsung saja ya. Ya, ini saja saya ambil, berarti min 1 dikurang 2 per X2 dikurang X1. X-nya ini 6 dikurang 4. Ya, berarti di sini min 3, ya, ini min 3, min 2 dikurang min 1 dikurang 2 itu min 3, 6 dikurang min 4 berarti 10. Setelah kita dapat gradiennya, kita masukkan gradien ini dari salah satu titiknya, boleh yang ini, boleh yang ini, ke dalam rumus pertama, yaitu rumus pertama persamaan garis ya. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ya. Y dikurang Y1, saya ambil yang ini saja, berarti 2 sama dengan M ini min 3/10, min 3/10 X dikurang X1, ya ini min 4. Ya. Kemudian Y dikurang 9 sama dengan min 3/10 X ditambah 4. Nah, ini saya kali semuanya, saya kali kedua ros dengan 10 untuk menghilangkan 1/10 di sini. Nah, berarti di sini 10Y kurang 20 ya sama dengan min 3 X tambah 4 sama dengan ya, jadi 10Y kurang 20 sama dengan min 3 X tambah ya, ini min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 4 min 12 min 12. Di sini saya pindahkan, yang berarti di sini 10Y kurang 20 sama dengan, pindah ke ruas kiri semua. Jadi berarti ini berubah menjadi positif plus 3X. Ini juga berubah menjadi positif tambah 12. Ini sama dengan 0. Nah, 3X ini saya pindahkan ke depan, ditambah 10Y min 20 tambah 12 berarti sisa min 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis yang diminta. Ini untuk cara pertama. Kita bisa langsung menggunakan rumus kedua cara kedua. Kita bisa langsung memasukkan titik yang diketahui ke dalam rumus kedua. Y dikurang Y1 per X 2 Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dengan X1. Ya, masukkan kedua titiknya, Y dikurang Y1 ini Y1 2 per Y2 min 1 kurang Y1 ini tadi sama dengan X dikurang X1 ini min 4 per X2 6 kurang X1 min 4.
tambah 4. Saya pindah ke sini. Kali masuk ya, jadi dapat 10Y kurang 20 sama dengan min 3x. Min 3x, min 3 kali 4 min 12. Sama tadi ya, jadi ini saya pindahkan sebagai ruas kiri. Nanti 10Y kurang 20 kurang. Sorry, katanya kata minus. Kalau pindah ruas berubah menjadi positif. Kemudian 10Y, atau ini saya tulis di depan, jadi 3x tambah 10Y min 20 tambah 12 berarti min sisa min 8. Jadi ini adalah persamaan garis yang diminta. Ya, jadi jawabannya sama. Kita dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Ya, jadi selain dua rumus persamaan garis yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, ada persamaan garis yang lain. Ya, seperti ini bentuknya. Y sama dengan ya mx ditambah b. Nah, ini namanya persamaan garis, ya, dimana kemiringannya ini namanya kemiringan intercept, ya, atau ini disebut persamaan garis untuk kemiringan intercept. Oke. Nah, apa perlunya kita pelajari ini? Ya, ini kalau bentuknya seperti ini kita bisa langsung mengetahui bahwa kemiringannya atau gradiennya itu sama dengan M, ya, dan juga titik atau perpotongannya dengan sumbu Y adalah B. Nah, seperti ini tadi rumus pertama ya. Rumus pertama persamaan garis Y dikurangi 1 sama dengan M X kurang X1. Ya. Nah, ini supaya saya dapat bentuk seperti ini. Nah, berarti ini sama dengan 0. Kemudian Y satunya pindah ke kanan. Nah, ini Y, kemudian di sini MX. Ya, ini sama dengan 0. Jadi ini pindah ke kanan, negatif menjadi positif. Nah, Y1 ini kita ganti dengan B. Nah, sehingga didapat Y sama dengan MX ditambah B. Iya. Nah, atau ini sama dengan persamaan garis ya, yang memiliki atau yang melalui titik ya, ini tadi 0 ya, 0, nah, sementara yang satunya tadi B, berarti 0, B dengan gradien M. Nah, apa pentingnya? Ya, misalkan seperti ini, ada persamaan garis seperti ini ya, 3x ditambah 2y dikurang 5 sama dengan 0. Ya. Kita diminta menentukan gradiennya dan juga titik potongnya terhadap sumbu y. Nah, ini bisa langsung dicari ya, jadikan bentuknya menjadi seperti ini. Dari sini 2y sama dengan ini pindah ruas ke kanan, juga ini juga minus 5 pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi min 3x. Ya, positif pindah ruas menjadi negatif, negatif pindah ruas menjadi positif. Ya, kemudian y sama dengan min 3 per 2x ditambah 5 per 2. Ya, jadi kedua ruas dibagi 2 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan min 3
3/2x ditambah 5/2. Jadi gradiennya kalau kita sesuaikan dengan bentuk ini, jadi gradiennya adalah min 3/2. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 5/2. Jadi ini dengan mengetahui bentuk seperti ini, dengan menjadikan bentuk seperti ini, kita langsung bisa mencari atau menentukan gradien dan juga titik potongnya terhadap sumbu Y.